Sobat Kata Dokter, selamat datang kembali di podcast Kata Dokter barengan sama saya, Andira. Kali ini kita bakal ngebahas tentang inovasi teknologi medis terkini yang sudah membantu banyak banget orang-orang dan membantu jantung. Lebih tepatnya lagi kita tuh mau ngebahas tentang alat pacu jantung atau yang disebut juga sebagai pacemaker. Kalau kata Dokter Jansen nih, ini tuh dianggap sebagai gensetting jantung gitu. Ibaratnya ada PLN-nya nih, PLN tambahan. Nah makanya hari ini saya sudah bersama dengan Dokter Jansen, yaitu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi, dan konsultan aritmia elektrofisiologi dari Eka Hospital. Halo Dokter Jansen, apa kabar? Kabar baik, Andira. Gimana kabarnya? Kabar baik juga dok. Kita ketemu lagi ya dok, melanjutkan perbincangan ya dok. Ngomong-ngomong soal irama jantung. Iya bener, ini masih ada sangkut pautnya juga berarti ya dok ya? Tentu saja. Oke. Nah, ini karena kita ngebahas tentang irama jantung, terus ada kelanjutannya tentang pacemaker, alat pacu jantung. Boleh nggak dok, kira-kira diceritain sedikit gimana sih alat pacu jantung itu tuh bekerja dan apa sih alat pacu jantung ini dok? Oke, Andira dan Sobat Kata Dokter. Jadi, seperti tadi sudah disebutkan ya, jantung kita itu adalah organ yang pertama kali bekerja. Jadi mulai bekerja ketika di dalam kandungan usia 4 minggu tuh, jantung mulai berdenyut. Nah, jantung berdenyut tidak mengenal waktu. Entah kita sedang tidur, entah kita sedang istirahat, atau kita dalam kondisi koma sekalipun, jantung tidak pernah berhenti berdenyut. Nah, ternyata ada yang namanya baterai jantung atau tadi generator jantung yang berfungsi untuk berdenyut tadi. Tetapi dalam usia yang semakin tua, nah, baterai jantung ini bisa bermasalah nih. Saya suka cerita ke pasien, itu baterai jantungnya sudah mulai soak. Jadi yang tadinya normalnya denyutnya 60-100 kali dalam 1 menit, tiba-tiba ketika bertambahnya usia, mungkin di atas 60-70 tahun, denyutnya mulai berkurang, jadi 40, atau jadi 30. Pada pasien-pasien inilah yang kita curigai ada gangguan di baterai jantung alaminya, sehingga perlu dibantu dengan alat pacu jantung yang kita sebut sebagai pacemaker tadi. Itu Andira. Oke dok, berarti untuk cara kerjanya dipacu dari luar atau dari dalam atau gimana dok mekanismenya nih dok? Oke, jadi pacu jantung atau pacemaker ini terdiri dari 2 komponen ya, yang konvensional ya, ada baterai dan ada kabelnya. Nanti mungkin kita tunjukin ya. Oke. Nah, jadi baterainya ini dia bisa menghantarkan denyut listrik, menghantarkan listrik ke jantung supaya jantung bisa berdenyut. Jadi kalau yang tadi denyutnya 30-40, dia bisa balik lagi normal ke 60-100 dalam kondisi istirahat, seperti itu. Nah, pacemaker ini dia standby fungsinya. Artinya kalau tidak diperlukan, dia tidak bekerja. Gitu. Jadi saya suka analogikan kayak genset di rumah nih. Kalau genset di rumah bekerja kalau PLN-nya mati. Kalau PLN-nya mati, gensetnya bekerja. Sedangkan kalau PLN-nya hidup, tentu saja gensetnya nggak bekerja. Demikian halnya juga dengan pacemaker. Alat baterai kecil ini akan berfungsi kalau memang denyutnya turun di bawah yang kita setting. Jadi pacemaker misalnya kita pasang, kemudian kita set di 60 yang normal. Kalau denyut nadinya turun di bawah 60, pacemaker-nya baru bekerja. Sedangkan kalau denyutnya mungkin ketika aktivitas di atas 60, maka pacemaker-nya tidak bekerja. Seperti itu, Andira. Oke, dok. Nah, mau tahu berikutnya lagi nih, dok. Ya. Sebenarnya sih genset kita ini nih, si pacemaker ini, kalau memang kita membutuhkan alat tersebut, dia jenisnya tuh ada banyak nggak sih, dok? Atau cuman ada satu aja, dok? Nah, jenisnya ada beberapa jenis ya. Jadi saat ini kita kenal dengan pacemaker yang 1 kabel, yang 2 kabel, atau bahkan ada yang 3 kabel. Jadi masing-masing mempunyai fungsi masing-masing. Oke. Ya, nanti ketika konsultasi ke dokter, maka dokter akan menentukan kira-kira
pasien ini membutuhkan pacemaker yang 1, 2, atau 3 kabel. Seperti itu. Berarti fungsinya beda-beda tergantung indikasinya ya dok? Iya, fungsinya berbeda-beda tergantung jenis penyakitnya dan juga tergantung kebutuhan dari pasien tersebut. Oke, baik dok. Dok, boleh ditunjukin sedikit dok kira-kira alatnya seperti apa sambil mungkin sedikit demo, ditaruh di sebelah mana sih nih dok alatnya kira-kira? Jadi ini adalah alat pacemaker atau alat pacu jantung. Ya, jadi terdiri dari 2 komponen tadi yang saya cerita ya. Jadi komponen pertama adalah komponen baterai jantung, kemudian komponen kedua adalah kabelnya. Ya. Nah, jadi baterai jantung ini, pacemaker ini atau baterainya atau generator akan dihubungkan ke kabelnya. Ya, nanti kabelnya akan dimasukkan lewat pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena. Ini akan ditaruh di jantung. Jadi kalau yang 1 kabel ya terdiri dari 1 kabel aja, kalau yang 2 ada 2 kabel, kalau yang 3 ada 3 kabel. Nah, jadi ini baterainya dan dia menghantarkan listrik ke jantung. Seperti itu. Di mana dipasang? Ya tergantung. Bisa di sini, di bawah kulit, di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Biasanya kita memilih di tempat yang memang tidak dominan. Jadi kalau pasien, saya nggak kidal, saya menulis dengan tangan kanan, jadi pacemakernya kita pasang di sebelah kiri. Sedangkan kalau pasien-pasien yang kidal, tentu saja kita pasang di sebelah kanan. Tujuannya apa? Tujuannya karena supaya tidak terjadi gesekan terlalu banyak, sehingga karena kan kabelnya lewat pembuluh darah, kadang-kadang bergesekan dengan tulang atau apa, semakin banyak gesekan maka resiko untuk patah dan untuk putus juga jadi lebih tinggi. Jadi ditaruh di memang lokasi yang tidak dominan. Seperti itu Andira. Baik dok. Nah berarti untuk pacemaker ini dok, dia cuma ada 1 model aja dok, atau ada ukuran yang berbeda, atau ada variasi apa lagi dok dari pacemakernya? Pacemaker yang biasa kita kenal, memang ini yang sudah puluhan tahun ada tuh seperti ini. Ya, tetapi sekarang kita sudah ada modifikasi atau perkembangan teknologi yang canggih. Artinya pacemaker yang sekarang itu tidak memerlukan kabel lagi. Ya, jadi ini kita kenal sebagai leadless pacemaker. Jadi baterai jantung langsung ditanam di dalam jantung. Ukurannya sangat kecil ya, jadi kalau dibandingkan tangan saya ya segini saja ya. Nah ini ternyata baterainya juga bisa lebih lama dibandingkan pacemaker yang konvensional. Oh tadi belum kita sebutin ya, usia pacemaker bisa berapa lama tuh. Kadang-kadang suka ditanyain pasien, dok, kalau saya pasang pacemaker kira-kira bisa bertahan berapa lama nih gitu ya. Jadi tadi kalau kita analogi kayak genset ya juga sama, jadi tergantung pemakaian. Kalau semakin banyak dipakai, maka pacemakernya akan semakin cepat habis. Ya, rata-rata sih 8 sampai 12 tahun atau 13 tahun. Kalau pacemaker dependent, pasien yang pacemaker dependent artinya yang 24 jam tergantung sama pacemaker, maka mungkin dalam waktu 8 tahun dia harus ganti baterainya. Tetapi kalau misalnya yang bukan pacemaker dependent, mungkin dalam 24 jam dia hanya membutuhkan sekitar 10% atau 20%, yang mungkin bisa sampai 10 tahun atau 11 atau 12 tahun baru kita perlu untuk ganti baterai jantung. Oke dok, berarti kalau misalkan sudah dipakaikan pacemaker, yang diganti itu hanya baterainya ya dok, bukan pacemakernya ya, bukan alatnya? Atau ada jangan-jangan tindakan yang harus mengganti pacemaker tuh ada nggak dok? Jadi kalau kita ganti ya berarti kita ganti generatornya ininya. Selama kabelnya masih berfungsi dengan baik. Ya. Jadi nanti sebelum diganti kita akan cek dulu pacemakernya, baterainya, juga kabelnya. Kalau kabelnya masih bagus, biasanya kita tetap menggunakan kabel yang lama atau istilah kedokteran kita sebut sebagai lead. Ya. Kalau generatornya, kalau memang sudah habis, ketika perlu diganti maka generatornya yang diganti. Oke, baik dok. Cukup jelas ya, sobat kata dokter. Tadi tuh udah dikasih tahu lama baterainya gimana, ditaruh di sebelah mana nih pacemakernya. Nah tapi saya yakin nih dok, sobat kata dokter juga pengen tahu secara prosedur nih dok, kalau memang mau dilakukan pemasangan pacemaker, pasti kan ada indikasinya dan ada diagnosisnya. Nah itu prosesnya gimana dok? Dari awal diagnosis, sebelum ada prosedurnya atau setelahnya, itu prosesnya gimana dok kalau dokter harus menggambarkan dan menjelaskan? Oke, jadi sobat kata dokter,
pasien yang membutuhkan pemasangan pacemaker adalah pasien-pasien dengan gangguan irama jantung atau aritmia bradikardia. Bradikardia ini berarti denyut nadinya lemah karena ada masalah di baterai jantung alaminya atau masalah di kabel jantung alaminya sehingga membutuhkan pemasangan alat pacu jantung atau pacemaker. Kalau yang normalnya denyutnya 60-100 tiba-tiba jadi 30 atau 40, maka pasien pasti keluhannya kelayangan, pusing, cepat capek, ya, rasa pengen pingsan. Dan umumnya dialami oleh faktor pasien-pasien karena usia, ya, usia biasanya di atas 60 atau di atas 70 tahun. Tetapi tidak terbatas juga pada usia tua. Pasien yang membutuhkan pacemaker bisa dari pasien-pasien baru lahir. Jadi ada yang disebut sebagai kongenital TAVB atau gangguan irama sejak lahir. Itu pasien dari bayi pun membutuhkan pacemaker atau usia muda. Jadi saya ada beberapa pasien yang usia 20 tahun, 30 tahun yang memang juga membutuhkan pacemaker. Pasien suka bertanya, kenapa saya usianya masih seperti ini, masih 25 tapi membutuhkan pacemaker? Ya, itu berarti memang sudah ada gangguan dini dari baterai jantung atau kabelnya sehingga membutuhkan pemasangan pacemaker. Itu dari indikasi. Kalau memang sudah ada indikasinya jelas dan memang tidak ada faktor lain yang menyebabkan, misalnya karena obat atau karena gangguan elektrolit dan lain sebagainya, nah kita jelas nih, oh gangguannya di baterai jantung, di kabelnya, maka kita perlu pasang pacemaker. Pasien dijadwalin, operasi pacemaker atau tindakan pacemaker sebenarnya hanya bius lokal saja. Ya, jadi sama seperti kateterisasi jantung atau ablasi bius lokal. Jadi kita bius lokal di bahu sebelah kiri atau sebelah kanan, kurang lebih sayatannya 3-4 cm, kita buat kantung di bawah kulit. Nanti ada kabel yang masuk lewat pembuluh darah ke jantung. Kemudian setelah dipasang kita jahit kembali. Jadi prosedurnya bius lokal. Pasiennya juga dirawatnya hanya di ruang biasa saja. Jadi selama ini sih tidak membutuhkan perawatan lama. Jadi hanya sekitar 1-2 hari perawatan pasiennya sudah boleh pulang. Cuman memang pos tindakan, ya, jadi karena kalau misalnya dipasang di tangan kiri, ya tangan kirinya mungkin aktivitasnya harus terbatas terlebih dahulu. Seperti itu, Andira. Baik, Dok. Nah, berarti udah tahu ya Sobat Kata Dokter, untuk proses pemasangannya relatif tidak menyeramkan ya, Dok, karena waktunya singkat, recovery time-nya juga relatif juga cepat ya. Tadi 1-2 hari udah boleh langsung beraktivitas, tapi di area yang dipasangkan pacemaker-nya harus dimonitor pergerakannya ya, Dok. Jadi biasanya 1-2 hari pasien sudah boleh pulang, kemudian diminta kontrol kemudian 1 minggu kemudian, tapi selama 1 bulan biasanya kita minta pasien untuk tidak mengangkat tangan kiri melebihi bahu, ya, selama 1 bulan, supaya fiksasi dari lead-nya atau kabelnya sudah baik, ya, lukanya sudah sembuh dengan sempurna, baru pasien bisa beraktivitas seperti biasa. Seperti itu. Oke, baik, Dok. Nah, berarti kalau sudah ada pasien yang dipasangkan pacemaker ini, Dok, kira-kira harus berapa kali sekali untuk mengontrol? Karena kan pasti harus dimonitor gitu keadaan alatnya. Terus kalau misalkan pasiennya tiba-tiba lupa kontrol, Dok, apa yang bisa terjadi itu? Apakah ada alarm system atau ada indikator apa? Atau memang itu full inisiatif pasiennya sendiri yang harus ingat, Dok, kontrol ke dokter? Oke, jadi ini karena benda elektronik ya, jadi mungkin kalau Andira beli mobil juga kan kita mesti servis ya, servis rutin setahun 2 kali. Jadi saya juga suka bilang ke pasien, ketika setelah dipasang pacemaker, tentu saja secara periodik harus diservis atau diprogram. Ya, umumnya sekitar 6 bulan sekali kita minta pasien untuk datang. Tujuannya apa sih? Kita ngecek generatornya, baterainya masih cukup apa enggak. Ya, misalnya, oh masih 2 tahun lagi, masih 3 tahun lagi. Atau sudah mau habis nih, sudah di bawah 1 tahun. Kemudian yang kedua, lead-nya atau kabelnya ini apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Ya, jadi sebenarnya pasien bisa lebih cepat kalau ada keluhan. Contoh, setelah pasang pacemaker, kemudian umumnya sih kalau yang baru ya, misalnya dalam 3 bulan setelah pasang pacemaker, kenapa, Dok, denyut jantung saya yang harusnya di atas 60 setelah pasang pacemaker tiba-tiba turun lagi di 40. Ya, kita curiga ada yang namanya pacemaker failure atau kegagalan. Mungkin aja lead-nya lepas. Ya, atau baterai jantungnya tiba-tiba tidak berfungsi dengan baik karena kesalahan, misalnya kesalahan manufaktur, kesalahan pabrik bisa. Makanya itu kita perlu cek atau servis secara berkala.
Ya, kalau kelupaan biasanya sih 6 bulan sampai 1 tahun masih bisa ditolerir. Tetapi kalau ada keluhan memang harus segera. Walaupun hanya baru 1 bulan nih, bulan lalu baru cek, tapi bulan ini pasiennya ada keluhan. Ya ternyata denyutnya turun lagi, pasiennya menjadi gampang pingsan, gampang capek. Ya tentu saja harus lebih cepat untuk kontrol supaya bisa diprogram ulang seperti itu. Oke, berarti harus ingat ya Sobat Kata Dokter, nggak mesti nunggu instruksi yang katanya per 6 bulan, tapi kalau misalkan berbasis keluhan memang ada, jangan didiemin, harus datang ke dokter dan jangan diutak-utik sendiri ya dok. Nanti pindah tiba-tiba ke tengah. Tapi nggak bisa pindah ya dok, kalau udah terfiksasi di situ? Nah, kalau dibilang bisa pindah atau tidak, tentu saja ada beberapa kejadian yang memang bisa pindah, migrasi kita bilangnya. Jadi terutama untuk wanita ya, biasanya kita pasang pacemaker, maka kita jahit pacemakernya itu di otot dinding dada. Atau kita sebut sebagai otot pectoralis ya, kita jahit di situ. Tapi kalau misalnya dipasang atau dijahitnya itu di bawah kulit atau di subkutis, di jaringan lemak, kadangkala itu bisa kendor, terutama wanita ya, karena di sini ada payudara misalnya gitu, tiba-tiba kendor turun ke bawah, itu generatornya bisa ikut turun, dia bisa narik ke bawah. Makanya kita harus pastikan ketika kita pasang itu dijahit betul di ototnya, dan biasanya kalau kita sudah jahit dengan betul, resiko untuk turun atau bergeser itu memang minimal. Tetapi bisa nggak? Bisa. Jadi ceritanya bisa gitu ya. Oke, tapi nggak perlu dikhawatirkan ya dok, karena itu sudah diantisipasi. Nah nih dok, ada keadaan yang saya juga pengen tanyain secara spesifik. Kalau misalkan ada lemah otot jantung, itu tuh apa perlu pakai pacemaker, alat pacu jantung kalau keadaannya lemah otot jantung? Nah, Andira dan Sobat Kata Dokter ya, pasien dengan lemah otot jantung ini adalah indikasi untuk pemasangan pacemaker 3 kabel. Ya, jadi pasien dengan lemah jantung yang fungsi jantungnya turun misalnya tinggal 20%, 30%, tentu saja ada term and condition ya, syarat-syarat tertentu di mana pasien layak untuk dipasang alat pacu jantung yang 3 kabel supaya pompa jantungnya itu kembali bisa normal, yang tadinya 20% bisa naik jadi 50 atau 60% kembali, seperti itu. Jadi pasien-pasien seperti ini indikasi untuk pemasangan alat pacu jantung yang 3 kabel yang tadi saya cerita. Oke, baik dok, berarti dengan lemah otot jantung itu adalah sebuah indikasi ya dok? Salah satu indikasi, tentu saja ada indikasi yang lainnya yang harus kita cari tahu. Ya. Oke, baik dok. Nah, dengan adanya indikasi ataupun ibaratnya harus ada diagnosis yang ditegakkan oleh dokter spesialisnya juga pasti. Nah, ada nggak sih dok limitasi atau batasan, mungkin kontraindikasi siapa aja yang boleh, siapa aja yang nggak boleh, atau tidak terbatas nih dok untuk pemasangan pacemaker? Mungkin pakai ibu hamil atau orang yang memiliki sedang menjalani treatment cancer, itu gimana dok? Jadi yang pertama kita harus tegakkan adalah indikasi terlebih dahulu. Pasien bradikardi simptomatik, ya intinya bradikardi atau denyut jantung rendah dan simptomatik. Kalau atlet denyut nadinya bisa 30 bisa 40, tapi nggak ada masalah buat mereka karena jantungnya sangat efektif. Jadi bradikardi simptomatik itu perlu dipasang pacemaker. Kalau indikasinya jelas, maka tidak ada batasan untuk pasien-pasien untuk mendapatkan terapi alat pacu jantung permanen atau permanen pacemaker. Yang menjadi masalah adalah keterbatasan akses. Ya, karena biasa kita pasang di pembuluh darah balik atau vena di kanan atau di sebelah kiri, biasanya pada pasien-pasien yang cuci darah 2 ini dipakai untuk akses supaya cuci darah. Sehingga kita nggak bisa pasang di sini atau di sini. Atau sebelumnya pasiennya akses cuci darah di sini, kemudian sudah buntu pindah ke sini. Tentu saja sudah nggak ada akses lagi. Nah, pada pasien-pasien seperti inilah, maka kita pakai tadi alat pacu jantung yang leadless, yang nggak perlu kabel sama sekali. Jadi langsung dari pembuluh darah paha ditanamkan langsung di jantung. Kalau pacemaker yang konvensional ganti baterai, dicabut, diganti baru. Kalau ini gimana? Apa mesti dioperasi kemudian dicabut gitu? Ternyata menurut penelitian, jantung manusia itu bisa menampung sampai 4. Jadi yang lama nggak perlu dicabut, dibiarkan saja, pasang yang baru. Ya, kalau bisa pasang 4 kali 15 tahun sudah bisa 60 tahun, cukup untuk pasien. Seperti itu. Jadi nggak perlu dicabut. Ya, jadi ini kemajuan teknologi terbaru. Jadi dengan leadless pacemaker tidak perlu ada kabel lagi, langsung ditanam di jantung. Ada pasien saya yang khusus minta dipasang leadless pacemaker. Kenapa? Dok, karena saya mau main tenis. Saya nggak mau ada hambatan sama sekali tangan kanan, tangan kiri saya bilang. Tolong pasang yang tidak ada kabel.
gitu. Oke, baik dok. Nah berarti pasien-pasien dengan indikasi dan untuk penggunaan pacemaker ini bisa milih ya dok pakai pacemaker yang mana sebenarnya? Ya, jadi kita ada indikasi misalnya perlu 1 kabel atau perlu 2 kabel seperti itu. Tapi jenisnya itu bisa ada pilihan untuk pasien. Jadi pilihannya ada, mungkin saya jelasin dikit. Yang pertama tadi ada jenisnya 1 kabel, 2 kabel, atau 3 kabel jenisnya. Kemudian ada juga yang MRI compatible atau non MRI compatible. Ya, kalau MRI compatible artinya pacemakernya itu bisa dipakai untuk cek MRI. Kalau yang generasi lama sebagian besar tidak MRI compatible, tidak bisa buat cek MRI. Sehingga harus menggunakan modalitas lain, CT scan atau yang lainnya. Kalau yang sekarang rata-rata sudah MRI compatible sehingga setelah dipasang pacemaker bisa juga pasien bisa untuk melakukan MRI. Kemudian yang ketiga teknologinya, kalau dipasang pacemaker, kalau yang dulu ya, kalau kita setting di 60 maka denyut jantungnya 60 aja. Sekarang ada yang namanya rate responsive. Artinya kalau misalnya setelah kita pasang pacemaker kita setting di 60, pasiennya jalan, pasiennya lari, pasiennya olahraga, denyut jantungnya akan ikut naik sesuai dengan aktivitas kita. Jadi benar-benar kayak baterai alami kita. Ya, kalau dulu kita pasang 60 terus, sekarang bisa menyesuaikan. Kalau kita olahraga dia naik, kalau kita istirahat dia turun. Gitu. Jadi pasien setelah pemasangan pacemaker sangat bisa beraktivitas seperti biasa dan sangat bisa berolahraga seperti biasa. Gitu ya, Andira. Itu berita yang sangat baik ya dok, karena kan orang selalu berpikir takutnya ada batasan-batasan yang benar-benar ekstrim. Nah ini sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari halayak dan sobat kata dokter nih dok. Ini one final question, apakah si pacemaker ini tuh jadi device yang lifetime dok, atau bisa dibebaskan dok dari penggunaan pacemaker ini kalau misalkan dia jadi membaik gitu dok? Oke, jadi pertama-tama memang kita harus menegakkan indikasi yang jelas untuk pasien pemasangan pacemaker. Jadi ada yang namanya indikasi yang bisa pulih. Ya, jadi kalau misalnya pasiennya karena serangan jantung akut, kemudian denyut nadi jadi lemah, kemudian setelah periode serangan jantungnya lewat, mungkin setelah 2 minggu denyut jantungnya akan balik normal lagi. Ya, tetapi kalau misalnya kelainannya karena gangguan di baterai jantung atau di kabel jantung, biasanya permanen. Jadi memang ketika seseorang dipasang pacemaker, mungkin membutuhkan alat bantu ini. Ya, bukan tergantung, tapi memang pasiennya butuh untuk bisa berdenyut seperti biasa. Jadi sebenarnya jantungnya tuh normal, pompa jantungnya normal, katupnya normal, semuanya normal, hanya generatornya aja yang bermasalah. Jadi setelah dipasang pacemaker, pasien bisa berfungsi normal kembali seperti saya cerita tadi. Jadi bisa berolahraga seperti biasa. Bahkan ada pasien saya setelah pasang pacemaker bisa ikut olahraga 10K, ya nggak ada masalah gitu ya. Nah itu penting tuh sobat kata dokter, jadi udah tahu ya batasan-batasannya, apa saja aktivitas yang bisa dilakukan setelah pemasangan. Nah dokter Jansen, ini udah banyak banget pertanyaan yang datang dari sobat kata dokter, pertanyaan-pertanyaan mengenai alat pacu jantung dan seputar itu. Ini salah satunya nih dok, pertanyaan pertamanya, apakah aktivitas seksual aman bagi pasien dengan gangguan jantung, terlebih lagi yang sudah menggunakan alat pacu jantung ini dok? Wah, pertanyaan menarik ini. Suka ditanyain sama pasien-pasien saya. Ya kadang-kadang kalau datang sama suami istri suka bisik-bisik, dok boleh aktivitas seksual apa enggak nih ya. Jadi yang pertama, pasien dengan penyakit jantung atau pasien dengan gangguan irama, bahkan setelah pasang alat pacu jantung sekalipun, yaitu boleh melakukan aktivitas seksual. Karena aktivitas seksual itu sebenarnya tergolong olahraga mild moderate. Mild moderate, jadi ringan sampai sedang. Ada syaratnya ada yang namanya testing. Kita tes, kalau misalnya seseorang pasien bisa beraktivitas melebihi 3-5 METs atau metabolic equivalent, itu boleh melakukan aktivitas seksual. Cara ngetesnya, pasien suruh naik tangga. Kalau bisa naik tangga 2 lantai, tanpa ada keluhan, nggak sesek, nggak nyeri dada, atau nggak ada gangguan irama, pasiennya boleh melakukan aktivitas seksual. Kalau ragu, datang ke dokter jantung, nanti dilakukan treadmill test untuk tahu kapasitas atau kapasitas fungsional dari pasien tersebut. Seperti itu ya. Jadi kasihan ya kalau disuruh pantang ya kalau misalnya pasien jantung ya. Oh, syarat satu lagi dok. Apa? Berarti harus sudah nikah. Oh iya, ada penelitian
menunjukkan tadi penelitian tadi 3-5 match kalau dengan pasangan yang sah. Kalau pasangan yang nggak sah, butuh energi lebih tinggi. Mungkin takut dikejar-kejar gitu ya. Tadi udah mau menanggapi dengan serius. Nah, berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok. Berarti soal olahraga pada dasarnya selama itu sesuai indikasi tadi tergantung match-nya itu, dan kalau misalkan pasien memang sanggup, tidak ada keluhan, memang boleh aja dilakukan ya, Dok? Ya, jadi pasien jantung, terutama pasien setelah pemasangan alat pacu jantung, sebenarnya kan jantungnya normal. Jadi pompa jantungnya bagus, kelainannya hanya di generatornya saja. Setelah kita bantu, tentu saja pasien boleh aktivitas dan olahraga normal tanpa ada hambatan. Ya, jadi itu yang salah satu kita bisa bantu pasien, mungkin yang tadinya jadi cepat capek karena denyut nadinya rendah, atau sesak nafas, atau pusing, dengan pacu jantung ini itu sangat membantu buat pasien. Oke, baik. Nah, berarti sudah terinformasikan dengan baik ya Sobat Kata Dokter ya. Nah, ini bagi Sobat Kata Dokter yang suka traveling nih, Dok. Kira-kira dengan penggunaan alat pacemaker ini, seberapa aman nih, Dok, untuk traveling, terutama salah satu proses yang kita lewatin kan lewat alat-alat. Security. Iya, itu Dok. Gimana Dok? Selalu bunyi-bunyi ntar dikira bawa apa lagi? Jadi pacemaker ini sudah dikenal secara internasional. Ya, jadi setiap pasien yang dipasang pacemaker ada namanya kartu identitas nanti, kayak KTP atau ATM gitu ya. Itu bisa ditunjukkan pada waktu kita traveling. Tetapi biasanya kalau kita melewati gerbang security, sebelum kita lewat kita bisa taruh lengan kita di bahu kiri atau bahu kanan. Security-nya sudah tahu, oh emang pasien dengan pacemaker. Kalau melewati gerbang itu bunyi, bukan kalau misalnya, karena ada alat pacemaker-nya tadi ya. Jadi kalaupun pasiennya misalnya diperiksa semuanya, ya tentu saja nggak bawa apa-apa, jadi hanya ada pacemaker. Jadi kita harus informasikan terlebih dahulu ke petugas keamanan kalau memang saya adalah pasien dengan pacemaker. Tetapi tidak ada masalah dan aman untuk traveling dan bisa untuk traveling. Oke, baik. Asalkan Sobat Kata Dokter jangan pakai tanda begini untuk keperluan pribadi ya, bawalah hal lain. Kalau Sobat Kata Dokter memperhatikan, kalau di bandara-bandara kadang-kadang suka ada sign note. Tolong beritahu petugas kami apabila Anda menggunakan pacemaker. Oke. Iya. Saya Belum pernah ya? nggak Iya. ngeh, Dok. Oke, baik. Nah, kalau misalkan itu kan tadi traveling nih, Dok. Iya. Kalau misalkan kita lagi di rumah dengan alat elektronik yang ada di sekitar kita, termasuk handphone, sebagai orang yang sering nge-charge handphone di sebelah diri sendiri, tidur ditaruh di dekat dada, atau mungkin ada yang ngantongin, itu alat-alat apa aja, Dok, yang mungkin harus diinformasikan ke Sobat Kata Dokter, itu ada dampak mungkin untuk alat pacu jantungnya? Oke, Andira, Sobat Kata Dokter sekalian, memang yang sering menjadi pertanyaan dari pasien-pasien yang menggunakan pacemaker, Dok, setelah saya pasang pacemaker, saya boleh pakai handphone nggak? Kemudian kalau saya deket microwave gimana, Dok? Dan lain sebagainya. Ya, jadi pacemaker saat ini sudah sangat-sangat canggih. Ya, sudah sangat-sangat canggih. Tetapi memang kita harus berhati-hati, tetap berhati-hati apabila kita berada di medan elektromagnet. Ya, seperti penggunaan handphone tetap boleh digunakan, tetapi biasanya kita minta untuk berjarak, ya minimal sekitar 15 cm. Jadi kalau dipasang di sini boleh pakai tangan kanan, kan sudah lebih dari 15 cm. Kemudian juga dengan microwave dan alat-alat yang lainnya. Dan yang sering menjadi pertanyaan juga, kalau misalnya setelah pasang alat pacemaker saya ada tindakan operasi menggunakan pisau kauter, itu boleh apa enggak? Ya, tetap boleh. Tetapi kalau misalnya lokasi operasinya dekat dengan pacemaker, mungkin alat pacemakernya harus disetting ulang supaya kauternya itu atau pisau kauternya itu tidak mengganggu dari kerja dari pacemakernya. Seperti itu. Oke, baik, Dok. Jadi tetap bisa aktivitas, tetap bisa hidup normal. Tidak perlu khawatir. Oke, jangan ketakutan sama overthinkingnya diri sendiri. Makanya jangan diagnosis dan cari-cari sendiri, harus tanyakan ke pakarnya. Makanya di sini kita udah barengan sama Dokter Jansen. Yes. Nah, berikutnya lagi nih, Dok. Kalau misalkan salah satu ketakutannya adalah kalau ada error, malfunction, itu apakah common dan biasa terjadi apabila dilakukan pemasangan alat pacu jantung atau gimana, Dok? Sebenarnya error atau kerusakan itu sangat-sangat jarang sekali. Ya, sangat-sangat jarang sekali. Makanya kita tetap minta pasien untuk datang, untuk program ulang,
2 kali setahun supaya kita bisa benar-benar mengetahui apakah alat pacu jantungnya berfungsi dengan baik, generatornya dan juga lead-nya. Tetapi kalau malfunction-nya sendiri itu sebenarnya jarang. Kalaupun malfunction, ya ini kehebatan Tuhan yang menciptakan kita ya. Jadi kalau memang pacemaker-nya tiba-tiba mati pun denyut jantung kita tidak langsung nol. Ya, jadi biasanya akan turun di 40 atau bisa di 30. Jadi pasiennya akan keluhannya pusing atau pingsan sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dicek ulang apakah memang pacemaker-nya atau lead-nya memang bermasalah seperti itu. Oke, baik dok. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Sobat Kata Dokter nih dok, ada pertanyaan yang menanyakan tentang jadi pantangannya tuh sesusah apa sih dok kalau misalkan memang harus ada indikasi menggunakan pacemaker atau sebenarnya cukup sederhana dok? Pantangannya itu sebenarnya hanya 1 bulan setelah pemasangan pacemaker. Jadi daerah luka harus kita jaga dengan baik. Saya rasa ini pantangan yang sama untuk semua jenis tindakan atau jenis operasi. Kita harus menjaga luka dengan baik, jangan sampai kotor supaya tidak infeksi seperti itu. Dan yang kedua tadi sudah dijelaskan, tangan yang tempat pemasangan pacemaker kita tidak mengangkat melebihi bahu selama 1 bulan supaya fiksasi dari lead dan generatornya sudah terfiksasi dengan baik seperti itu. Di luar itu aktivitas, kegiatan dan lain sebagainya boleh dilakukan sama seperti orang normal. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siap. Nah, tentang alat pacu jantung dan pengaruh pada kehamilan atau proses melahirkan, ini sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih dok? Oke. Sebenarnya sih jarang sekali ibu-ibu hamil yang menggunakan pacemaker karena tadi kan indikasinya memang terutama pada pasien dengan gangguan baterai atau kabel pada usia tua. Walaupun tadi saya bilang ada pasien-pasien saya memang yang usia muda juga sudah pasang alat pacu jantung. Tetapi itu sangat-sangat jarang sekali. Tetapi sebenarnya sudah dijelaskan tadi pasien dengan pacemaker sebenarnya jantungnya adalah normal. Dia berfungsi dengan baik, jadi kelayanannya cuma di baterainya saja dan atau kabelnya saja. Sehingga kalau pasien pasang pacemaker, boleh hamil nggak? Boleh. Boleh melahirkan normal nggak? Boleh banget. Jadi tidak ada kontraindikasi atau tidak ada pantangan, tidak boleh hamil atau tidak boleh melahirkan normal seperti itu. Jadi pasien dengan pacemaker adalah pasien yang normal. Ya, dia hanya masalahnya di baterainya aja gitu ya. Oke, nah itu harus diinget tuh, di highlight tuh tadi penting banget karena kata Dokter Hansen sebenarnya pada dasarnya generally normal ya dok, hanya baterainya saja, jangan mengucilkan diri, jadi membatasi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan ya dok. Betul. Boleh nggak sih dok menggunakan alat-alat body slimming yang pakai mungkin laser atau apapun itu tuh alat-alat yang canggih-canggih itu dok? Ini pertanyaan dari Sobat Kata Dokter atau Andira yang mau nanya? Bersama-sama dok. Oke, jadi sama ya, tadi juga ya penggunaan handphone atau penggunaan microwave, intinya alat-alat yang mengandung atau elektromagnet memang kita harus lebih hati-hati. Walaupun sudah dijelaskan pacemaker saat ini sudah sangat-sangat canggih sehingga jaraknya itu hanya sudah minimal sekali ya, jadi selama itu berjarak 15 cm itu bisa digunakan. Ya, jadi tetap aman, mungkin di sekitar wajah atau mungkin di sekitar perut ya itu nggak ada masalah. Kalau di sekitar dada kita mungkin harus sedikit waspada pada pasien-pasien yang menggunakan alat pacu jantung atau pacemaker. Seperti itu. Kadang-kadang juga nanya, dok saya mau pakai alat pijat itu boleh nggak gitu? Boleh aja, sebenarnya tidak ada pantangan. Jadi pacemaker itu alat yang membantu pasien supaya bisa hidup normal. Jangan sampai ini dijadikan pasien jadi nggak berani ngapa-ngapain gitu ya, nggak berani olahraga, nggak berani aktivitas, nggak berani berkegiatan gitu ya. Justru dengan alat ini kita harapkan pasien bisa kembali hidup normal, yang tadinya mungkin keluhannya sesak atau sering pusing dan pingsan, bisa kembali normal kembali seperti itu. Oke, nah Sobat Kata Dokter udah jelas ya tadi pertanyaan-pertanyaannya dijawab sama Dokter Hansen. Nah dok, untuk berikutnya kira-kira ada pesan apa nih dok untuk Sobat Kata Dokter? Semisal emang salah satu keluarganya mungkin ada yang mau menggunakan, memang sudah terindikasi pakai pacemaker tapi masih maju mundur, apa pesannya dok? Oke, jadi mungkin sedikit rangkuman ya. Jadi
pasien yang membutuhkan pacemaker atau alat pacu jantung permanen adalah memang dengan gangguan irama jantung yang lemah atau bradikardia, terutama pada pasien tua, ya, denyut nadinya rendah. Nah, tetapi kadangkala pasien tidak aware atau tidak menyadari. Kenapa? Karena mereka merasa, oh, saya jadi cepat capek, suka pusing, mungkin karena usia saya sudah 60. Ya, tetapi mereka tidak pernah ngecek, ternyata denyut nadinya turun 30 atau 40. Jadi sebenarnya jantungnya masih dalam kondisi yang baik, ya, karena masalah baterai atau kabelnya saja. Nah, kalau memang kita dapatkan indikasi bradikardi, kemudian simptomatik, maka sudah ada indikasi untuk pemasangan alat pacu jantung. Alat pacu jantung saat ini sudah sangat modern, sudah sangat canggih, prosedurnya juga simple. Selama itu indikasi, alat ini bisa membantu pasien yang memang membutuhkan. Supaya tadi saya cerita, bisa kembali hidup normal, beraktivitas seperti biasa. Ya, jadi pasiennya nggak ragu lagi untuk beraktivitas karena, oh, setiap kali saya mulai aktivitas, saya pusing dan rasa pengen pingsan, sehingga nggak berani kemana-mana, seperti itu. Ya, dengan pacemaker ini, kita harapkan bisa membantu pasien yang memang benar-benar membutuhkan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok, untuk informasi dan ibaratnya ini ilmu gratis loh dari Dr. Jansen nih, kuliah pakar loh Sobat Kata Dokter. Jadi untuk informasi yang sudah diberikan tentang pacemaker, jangan takut-takut ya Dok, kalau misalkan memang harus menggunakan, jangan menganggap ini serem ya Dok pastinya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Jansen, kita masih bisa beraktivitas secara normal. Malah tujuannya itu ya Dok, dengan pemakaian pacemaker. Nah, untuk episode kali ini sampai sini dulu Dok, ternyata perbincangan kita sebenarnya pengen masih ngobrol lebih lama lagi, mungkin sekitar 2-3 jam biar sampai bisa ikutan masang juga. Nggak boleh deh, harus sekolah dulu guys, dan itu juga prosesinya cukup makan waktu yang lama. Jadi ini dia Dr. Jansen, pakarnya dari Eka Hospital. Kalau emang butuh tanya-tanya, jangan self-diagnosis, jangan menentukan sendiri, langsung datang ketemu Dr. Jansen aja ya Dok. Siap. Ya gitu. Nah, hari ini sampai situ aja kita ngobrol-ngobrol bareng Dr. Jansen. Jangan lupa sekalian untuk like, komentar, dan juga share video ini ke teman-teman atau keluarga yang perlu tahu tentang informasi ini. Dan jangan lupa kasih tanggapan kamu di kolom komentar di bawah sini. Selalu ingat ya, kamu berhak sehat, jangan sampai sakit. Berlanjut, saya Andira dan Dr. Jansen izin pamit undur diri. Sampai jumpa.